buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Pada tahun bersama di negara pundak di bernada bersama pundak tahun sendiri. Sebelah mana? Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang pemerintahan, pimpinan DPRD, pelaksana
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin Bapak Haji Ferial Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. DKI Jakarta sebagai puncak acara peringatan hari ulang tahun ke-487 Kota Jakarta pada hari ini, Minggu 22 Juni 2014. Dengan ini saya buka. Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang pemerintahan. Yang terhormat Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta istri. Yang terhormat anggota DPD RI Wakil Daerah Pemilihan DKI Jakarta dan Ketua Provinsi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang terhormat anggota Musbida Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat pimpinan partai politik Provinsi DKI Jakarta. Terhormat calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat pimpinan organisasi dan tokoh masyarakat Jakarta, rekan-rekan pers, baik dari media cetak maupun media elektronik, serta para undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat, karunia dan perkenannya kita dapat bertemu kembali dalam rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai puncak acara peringatan hari ulang tahun ke-487 Kota Jakarta. Izinkan saya atas nama seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan Dirgahayu Kota Jakarta. Kepada seluruh hadirin, undangan serta warga Jakarta sekalian, semoga Jakarta yang kita cintai sejalan dengan perkembangannya lebih baik di waktu yang akan datang. Tanggal 22 Juni diperingati setiap tahun sebagai hari lahirnya Kota Jakarta, mengingatkan kita kepada sejarah bahwa 487 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 22 Juni tahun 1527, Fatahillah berhasil merebut bandar Sunda Kelapa dari tangan Portugis, yang kemudian nama Sunda Kelapa diganti menjadi nama Jayakarta. Selanjutnya, dalam setiap peringatan hari ulang tahun Jakarta diharapkan tidak hanya sekedar mengenang kelahiran Kota Jakarta yang semula bernama Sunda Kelapa dan berturut-turut mengalami perubahan menjadi Jayakarta, Batavia dan Jakarta, tetapi bermakna sebagai momentum perenungan dan pengembalian kesadaran seluruh komponen masyarakat dalam menggelorakan semangat membangun bagi kemajuan,
dan kesejahteraan warga Jakarta, sekaligus memantapkan proses pendidikan politik dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Demikian pula dengan keberadaan DPRD Provinsi DKI Jakarta, sejarah mencatat bahwa cikal bakal keberadaan DPRD sebenarnya telah dimulai sejak masa kolonial Belanda, di mana pada 1 April 1905 pemerintah kolonial Belanda membentuk Gemeente Batavia beranggotakan 25 orang. Pembentukan tersebut berlanjut dengan pembentukan Dewan Pemerintahan Daerah pada tahun 1916. Kemudian mendapat promosi sebagai Wakil Dewan Rakyat. Beliau dikenal luas sebagai sosok yang gigih dan konsisten menyuarakan perbaikan kondisi sosial, sanitasi bagi rakyat kaum Betawi, termasuk perbaikan kampung-kampung bagi pemukim Betawi. Komite Nasional Daerah Kota Jakarta yang diketuai oleh Mr. Muhammad Rum melalui masa surut sebagai akibat kembalinya kolonial Belanda pada sekitar tahun 1946 sampai dengan 1949, DPRD pun mengalami perubahan-perubahan sehingga pada Agustus 1956 dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Kota Praja Jakarta Raya yang berfungsi sampai dengan terbentuknya DPRD hasil pemilu tanggal 20 Juni 1957. Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati, perlu diketahui bahwa penyelenggaraan rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan HUT Kota Jakarta kali ini merupakan yang terakhir bagi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta masa jabatan 2009-2014, di mana pada bulan Agustus mendatang anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang terpilih untuk masa jabatan 2014-2019 melalui pemilu legislatif yang telah sukses dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 yang lalu akan diresmikan keanggotaannya untuk meneruskan kelanjutan organisasi kedewanan. Dapat kami informasikan bahwa jumlah anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2019 akan menjadi 106 kursi dari 94 kursi pada periode 2009-2014. Yang berarti ada penambahan sebanyak 12 kursi dari periode 2009-2014. Dari 106 kursi tersebut, 52 kursi merupakan anggota incumbent atau petahana dan 54 kursi merupakan pendatang baru yang pada hari ini turut diundang hadir dalam rapat paripurna istimewa HUT ke-487 Kota Jakarta. Patut kita bersyukur bahwa pemilu legislatif telah berjalan dengan lancar, aman, damai, dan demokratis. Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan salah satu faktor yang dapat menunjukkan peningkatan kualitas hidup manusia. Selama periode tersebut di atas, Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta menunjuk tren yang membaik dari 77,36 pada tahun 2009 menjadi 78,33 pada tahun 2012. Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta tahun 2009 sebesar atau sebanyak 323.200 orang. Kemudian pada tahun 2010 menurun menjadi 312.200 orang. Pada tahun 2011 kembali meningkat menjadi sebesar 355.000 orang. Dan pada tahun 2013 terus bertambah menjadi sekitar 375.700 orang atau 3,72%. Sementara itu, pendapatan per kapita per tahun warga DKI Jakarta tahun 2009 sebesar 82,15 juta per tahun meningkat menjadi 126,12 juta per tahun pada tahun 2013. Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD selama periode tahun 2009 sampai dengan 2014. APBD DKI Jakarta meningkat mulai dari 23,59 triliun pada tahun 2009 menjadi 24,285 triliun pada 2010, lalu menjadi 31,7 triliun pada tahun 2011. Kemudian menjadi 38,37 triliun pada tahun 2012, lalu meningkat lagi menjadi
50,1 triliun pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 72 triliun rupiah. Peningkatan nilai APBD ini selain didukung oleh upaya keras pemerintah dalam meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang sah, juga didukung dengan adanya kebijakan fiskal yang afirmatif pada pemerintah daerah seperti terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 yang dalam implementasinya PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah sepenuhnya. Demikian pula halnya dengan pajak rokok yang tentu saja menambah PAD Provinsi DKI Jakarta. Berkenaan dengan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, didapat data sebagai berikut. Silpa pada tahun 2009 sebesar 3,756 triliun. Tahun 2010 meningkat menjadi 4,911 triliun. Pada tahun 2011 meningkat menjadi 6,47 triliun. Pada tahun 2012 sebesar 9,46 triliun dan silpa tahun 2013 diperkirakan sebesar hampir 7,6 triliun rupiah. Pada tahun 2014 ini pelaksanaan APBD telah menggunakan e-budgeting, e-katalog dan e-procurement dan berfungsinya unit layanan pengadaan barang dan jasa atau ULP. Namun demikian sistem-sistem ini belum seluruhnya berjalan sempurna sehingga berdampak kepada rendahnya penyerapan APBD. Oleh karena itu perlu kesungguhan kerja ekstra keras dan kesiapan SDM serta sosialisasi operasional sistem-sistem tersebut. Kalau tidak, silpa tahun 2014 akan menjadi sangat besar. Pada periode tahun 2009 sampai dengan 2014 ada beberapa langkah yang telah dilaksanakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun ibu kota Jakarta, yaitu mengatasi masalah transportasi kota, di mana pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan ruas jalan. Selain itu juga dalam menyimpulkan atau mengurai simpul-simpul kemacetan melalui pelebaran jalan, perbaikan mulut simpang, serta pembangunan simpang transbidang atau flyover, serta menambah jembatan, juga melanjutkan program busway dengan menambah jalur busway dari 12 koridor menjadi 15 koridor pada 2 tahun mendatang. Transjakarta atau angkutan bus medium, Metro Mini dan Kopaja adalah andalan angkutan umum yang harus dikendalikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemda perlu segera memenuhi kekurangan lebih kurang sekitar 700-an bus gandeng untuk Transjakarta untuk mengisi kekurangan di 12 koridor yang sedang berjalan. Sedangkan dengan diperkirakan pada 2 tahun mendatang akan selesai tambahan 3 koridor lagi busway yang baru, maka Pemda juga diharapkan bisa menyiapkan hampir sekitar 300-an bus gandeng Transjakarta supaya 15 koridor ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi angkutan massal yang sangat bermanfaat. Pembangunan angkutan rel massal MRT Lebak Bulus Duku Atas, pembangunan kawasan terpadu di stasiun, halte dan penambahan bus-bus sekolah. Dan untuk melengkapi kebijakan Go Green, ditambah luasan RTH sebesar hampir sekitar 200 hektaran, sehingga pada saat ini perluasan daripada RTH hampir sebesar 400 hektar. Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati, ada 3 kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang menjadi amatan dari Dewan, yaitu yang pertama tentang kebijakan Kartu Jakarta Sehat atau KJS, Kartu Jakarta Pintar atau KJP, dan Kampung Deret. Pertama, kebijakan Kartu Jakarta Sehat pada prinsipnya adalah baik karena jumlah 3.377.691 penerima Kartu Jakarta Sehat, yaitu dari 9,6 juta jumlah penduduk. Jakarta adalah sebenarnya tidak sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa
yang merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah penduduk miskin dan rentan miskin berdasarkan hasil sensus Biro Pusat Statistik terbaru. Penduduk miskin di DKI Jakarta berjumlah 375.700 orang. Menurut pandangan DPRD, utamanya KJS diarahkan kepada kelompok miskin dan rentan miskin yang tidak mampu mengakses layanan kesehatan. Klasifikasi miskin dan rentan miskin inilah yang perlu disepakati dalam suatu peraturan daerah. Di samping itu juga untuk mendukung KJS perlu disepakati penyiapan infrastruktur masuk puskesmas dan rumah sakit yang harus siap menampung nantinya jutaan pasien yang lebih siap untuk dapat menunjang pelaksanaan KJS yang baik. Dan kita harapkan KJS tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS yang sudah berlaku nasional. Kedua, Kartu Jakarta Pintar atau KJP seharusnya mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Kita harapkan dengan pelaksanaan yang sangat diperbaiki dan diawasi, tujuan KJP akan sangat bermanfaat bagi siswa-siswa yang tidak mampu. Yang ketiga adalah kebijakan kampung deret. Untuk diketahui, 2 tahun yang lalu Dewan telah memberikan amanat kepada Pemprov untuk membuat kajian kebijakan terlebih dahulu berkenaan dengan kampung deret sebelum eksekusi dan yang berakibat kepada penggunaan anggaran. Hal lain yang penting diperhatikan adalah bahwa kebijakan kampung deret yang menggunakan aset pemerintah serta dengan pola pemberian strata title harus sangat hati-hati supaya tidak menyalahi PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah. Kegiatan menonjol yang sangat positif adalah dibangunnya rusun yang dapat menampung sekitar 5.000-an warga setara dengan 50.000 blok rumah susun. Hanya saja perlu diwaspadai bahwa yang mendapatkan rumah susun adalah warga Jakarta yang memang berhak menerimanya. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, selama kurun waktu 2009 sampai 2014, Dewan menilai adanya 8 masalah yang perlu mendapatkan perhatian Pemprov Provinsi DKI Jakarta yang harus mendapatkan prioritas untuk diselesaikan, yaitu yang meliputi masalah kemacetan, banjir, premanisme, kemiskinan, pelayanan pemerintah yang baik, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan yang baik, dan disiplin warga. Terkait 8 masalah tersebut, baik eksekutif, legislatif maupun masyarakat Jakarta perlu untuk bersama-sama memastikan agar masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan dalam waktu yang sesegera mungkin. Terlebih secara khusus yang disoroti adalah tentang proyek raksasa MRT. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, dapat kami sampaikan bahwa selama periode 2009-2014 telah dapat disahkan sebanyak 72 peraturan daerah yang baru dan peraturan daerah yang direvisi. Ada beberapa perda baru yang ditetapkan yang sangat mendukung arah kebijakan pembangunan di Jakarta, yaitu peraturan daerah tentang RT/RW, peraturan daerah tentang RDTR atau rencana detail tata ruang dan zonasi wilayah, perda transportasi, serta perda tentang perpajakan. Demikian catatan ringkas yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih jelas setelah lebih lengkapnya dapat dilihat pada buku sambutan tertulis yang dibagikan kepada setiap hadirin. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, pada hari ulang tahun Kota Jakarta tahun ini, Monas adalah sebagai simbol Kota Jakarta sudah kita benahi, sehingga kita lihat bahwa Monas puncak emasnya menjadi sangat berkilau. Tetapi pada hari ulang tahun Provinsi DKI Jakarta yang ke-487 tahun 2014, kita semua prihatin karena tidak satupun wilayah Kota Jakarta di Provinsi DKI Jakarta mendapatkan penghargaan Adipura. Padahal penghargaan Adipura tersebut selalu diraih Kota Jakarta selama bertahun-tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahun 2014 ini tepat pula gelar juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional yang ke-25 di Batam yang baru lalu. Diharapkan kenyataan ini akan membuat kita berupaya sekeras mungkin dengan kemampuan kita
sendiri yang maksimal, sehingga predikat tersebut dapat kita raih kembali sejalan dengan kenyataan-kenyataan yang dilaksanakan di wilayah dan di lapangan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009 dan 2010 telah memberikan pemeriksaan wajar dengan pengecualian atau WDP. Dan pada tahun 2011 dan 2012 Pemda Provinsi DKI Jakarta secara berturut-turut telah mampu mendapat peningkatan yang menggembirakan menjadi opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dengan paragraf perjelas. Namun pada tanggal 20 Juni 2014 BPK telah memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau WDP atas laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 disertai dengan temuan-temuan. Hal ini merupakan peringatan keras bagi pemerintahan di daerah. Yang saya maksudkan ini adalah pemerintah daerah dan DPRD untuk berupaya dan kerja keras ekstra keras supaya opini WTP dapat diraih kembali pada tahun yang akan datang. Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini Dewan dan kita semua mengharapkan kota Jakarta menjadi kota yang aman, kota layak anak, ramah lingkungan, yang nyaman bagi penyandang disabilitas dan berperspektif gender, serta rumah yang nyaman bagi kita semuanya. Sebelum mengakhiri sambutan, saya sampaikan sebagai bentuk apresiasi, Dewan akan mengumumkan dan memberikan penghargaan kepada para atlet dan para siswa yang telah menghasilkan prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional, khususnya yang membawa nama baik Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2013 ini. Bagi siswa dan atlet yang berprestasi, DPRD mengusulkan untuk dapat diberikan penghargaan yang akan dianggarkan pada APBD Provinsi DKI Jakarta. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya atas semua perjuangan kita. Sekali lagi kami sampaikan, Dirgahayu ke-487 Kota Jakarta, semoga Jakarta makin jaya. Amin. Terima kasih. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, selanjutnya marilah kita simak sambutan hari ulang tahun ke-487 Kota Jakarta yang akan disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kepada Pelaksana Tugas Gubernur kami persilakan. Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang pemerintahan. Yang terhormat Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat anggota DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta yang mewakili. Yang terhormat anggota DPD RI Wakil Daerah Pemilihan DKI Jakarta. Yang terhormat rekan-rekan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat anggota Muspida Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para pejabat teras pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat pimpinan partai politik Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para purna gubernur atau yang mewakili dan nyonya gubernur yang hadir mewakili, para purna ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat calon anggota-anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang terpilih, yang terhormat para senior, para veteran yang hadir, pimpinan organisasi dan tokoh masyarakat, yang saya hormati juga rekan-rekan pers baik dari media cetak maupun media elektronik, seluruh undangan yang hadir,
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa hadir di rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memperingati HUT ke-487 Kota Jakarta. Ucapan terima kasih dan penghargaan tinggi juga kami sampaikan kepada seluruh warga ibu kota, para tokoh masyarakat, para pimpinan partai politik, ormas, LSM, unsur generasi muda, dan berbagai lapisan masyarakat lainnya yang telah memberikan kontribusi yang berarti terhadap pembangunan kota Jakarta. Bapak Menteri Dalam Negeri dan rapat Dewan yang kami hormati. Jakarta kalau kita melihat dari sejarahnya dibangun hanya untuk orang kaya sesungguhnya. Maka kita tidak heran sampai hari ini kita bisa melihat banyak sekali saudara kita yang tinggal di Jakarta yang belum beruntung dan kurang beruntung harus tinggal di pinggiran sungai, di dalam sungai, waduk maupun di bawah kolong jembatan. Kita masih ingat ada anak pemulung yang lagi tidur lelap, anak balita, lalu papannya jatuh dan meninggal di banjir Kanal Barat, dan jenazahnya ditemukan di penjaringan. Inilah situasi Jakarta yang kita hadapi. Karena itu di dalam usia yang ke-487 tentu kita berharap tidak ada lagi siapapun yang harus tinggal di daerah seperti itu. Dan bagi kami jajaran Pemprov, tidak ada lagi istilah mengejar adipura. Tidak ada gunanya mengejar adipura kalau kenyataannya kita masih joroknya luar biasa di DKI. Hanya ditutup-tutupin pada waktu penilaian. Ini jelas tidak sesuai dengan semangat kita. Nah, tadi saya sampaikan kepada para wali kota, bila perlu kita menolak ikut adipura, yang penting Anda tidak ada sampah di setiap jengkal jalan. Anda butuh 20.000 pegawai pun kita akan berikan, asal tidak ada lagi sampah di sepanjang jalan. Ini jauh lebih penting daripada kita hanya mengejar sesuatu. Banyak sekali di DKI dalam ulang tahun ke-487 yang berubah. Bahkan dari sisi rohani pun kita minta kepada Kepala Biro Dikmental lebih baik tidak menang di MTQ nasional, Musabaqah Tilawatil Quran nasional, daripada kita menang juara umum, tetapi yang ikut ini semua orang di luar Jakarta. Kita sulap jadi penduduk Jakarta. Dan waktu itu saya dilaporkan, kalau Bapak lakukan seperti ini, kita akan menjadi juara 6 atau tidak juara 1. Ternyata betul, kami menjadi juara 6. Alhamdulillah, asli Jakarta juara 6. Ini yang kita butuhkan hari ini. Ini yang kita butuhkan. Tadi Saudara Ketua DPRD menyampaikan angka kemiskinan tinggal 3,7%. Saya katakan itu juga tidak betul. Karena dasar yang dipakai untuk mengukur garis kemiskinan adalah 2.100 kalori. Kalau kita rupiahkan itu menjadi 343.000 per bulan. Ketika saudara memiliki penghasilan 350.000 saja, saudara sudah di atas garis kemiskinan. Apakah itu yang kita inginkan? Kalau kita gunakan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa, $2 Amerika, berarti kalau saudara di Jakarta berpenghasilan 750.000 per bulan, saudara sudah hidup di atas garis kemiskinan. Ini juga tidak pantas kita lakukan. Yang betul harus digunakan apa? Ini pun masih kita persoalkan. Karena yang dipakai standar adalah kehidupan seorang lajang, kebutuhan hidup layak. Kalau kita gunakan standar itu, kami sedang minta BPS melakukan survei itu, angka kemiskinan di Jakarta saya perkirakan dan saya yakini di atas 50% orang hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi inilah yang perlu kita selesaikan bersama. Kalau kita bisa selesaikan ini, saya yakin tema kota Jakarta di HUT yang ke-87, Jakarta Baru, Jakarta Maju, kita bisa wujudkan. Jadi kami sangat berterima kasih atas survei
yang dilakukan oleh BPS. Nanti tahun depan kita akan melihat. Kami juga berterima kasih kepada BPK yang mengaudit dengan keras. Itu sesuatu hal yang lazim. Ketika kita menjadi pemilik perusahaan pun, kita membayar perusahaan akuntan publik yang terbaik untuk mengaudit pekerjaan-pekerjaan di sebuah perusahaan. Semakin baik auditnya, semakin ketahuan kekurangan dan pencurian yang dilakukan. Makanya pada HUT ke-487 ini, kami atas nama pemerintahan daerah masuk DPRD, sayang nih banyak yang nggak masuk nih, saya nggak tahu maksudnya apa DPRD, selalu begitu. Ini memang perlu dikoreksi bersama, karena ini udah usia kita ke-487. Saya kira nih hal-hal seperti ini harus kita bersama. Kita terlalu naif kalau kita menganggap kita bisa menyelesaikan mentransformasi Jakarta tanpa melibatkan unsur masyarakat. Apalagi provinsi, pemprov, eksekutif dan legislatif tidak bekerja sama. Saya sudah 20 bulan mendampingin Pak Jokowi di sini, di Pemprov DKI. Terus terang, saya juga mantan anggota DPRD, mantan anggota DPR RI. Saya merasa Jakarta tidak mungkin menjadi kota Jakarta yang baru, Jakarta maju, kalau mental anggota DPRD yang terhormat kelakuannya seperti ini. Kita perlu, tapi kita tentu bersyukur masih banyak sekali anggota DPRD yang terhormat, walaupun tidak terpilih kembali, masih duduk untuk menunaikan tugas pelayanan. Saya kira satu hal yang sangat baik untuk kita lakukan secara bersama. Kita semua menyadari tahun depan kita akan masuki sebuah masyarakat ekonomi Asia Tenggara. Dan kita dari pemerintah pusat, dari Kemenlu sudah memutuskan Jakarta menjadi ibu kota dari negara-negara Asia Tenggara. Jadi kita memasuki sebuah era yang sangat berubah. Kita bukan bersaing dengan sesama provinsi. Tadi juga saya sampai mohon maaf ada dari DPRD Provinsi Kalimantan dan dari NTB ya. Jadi terima kasih. Kita bukan bersaing di antara sesama provinsi lagi, tapi kita berbicara persaingan kita adalah dengan Asia Tenggara. Kita tidak ingin kita hanya menjadi penonton, apalagi Jakarta. Suka tidak suka, kita di Provinsi DKI Jakarta ini harus menjadi front terdepan pertempuran perdagangan bebas Asia Tenggara ini. Karena kita yang paling siap. Karena itu Pemprov DKI menyiapkan pelayanan terpadu satu pintu. Juni akan kami launching seluruh kantor lurah dan camat. Jadi warga DKI mau urus apapun datang ke kantor lurah camat, biarkan mereka yang pusing, jangan warga DKI yang pusing. Inilah hakikat dari perdagangan bebas Asia Tenggara. Kita harus memiliki birokrasi yang sangat efisien, yang tidak korup, yang tidak manipulatif, tapi betul-betul hatinya mau melayani. Dan kita sangat yakin DKI siap. Dan tentu saja dalam kesempatan ini kita juga akan memilih presiden kita di 9 Juli. Kami harapkan seluruh warga DKI memberi hak pilih untuk memberikan haknya. Karena siapapun menjadi presiden kita, presiden ini bukan hanya menentukan beliau 2 periode atau 1 periode, tapi menentukan nasib bangsa ini di tahun 2045 akan menjadi 5 besar dunia atau tidak. Kita tahu tahun 2025 Singapura, Amerika, ada China, ada Korea Selatan, ada Brazil, termasuk kita akan masuk yang namanya bonus demografi, di mana angkatan kerja akan lebih banyak daripada angkatan yang tidak kerja. Kita bisa bayangkan kalau presiden yang terpilih nanti tidak menyiapkan sumber daya manusia, tidak memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, maka 10 tahun ini ketika kita masuk ke bonus demografi 2025, maka kita betul-betul menjadi bencana demografi, bukanlah bonus. Ini menjadi sebuah kutukan demografi. Tapi kalau kita bisa menyiapkan 10 tahun ini dengan baik, maka 2045 kita menjadi bangsa dan negara 5 besar dunia. Dan ini seperti itu kalau bisa kita lakukan. Dan sekali lagi Jakarta adalah model, sebuah etalase untuk mempertontonkan sebuah transformasi Indonesia.
Semua undang-undang, semua peraturan akan kami pertontonkan di DKI ini, sehingga provinsi lain bisa menjadikan sebuah model dari sisi transparansi, dari sisi bersihnya pejabat yang melayani, dan dari sisi kita taat kepada konstitusi, bukan kepada konstituen. Nah, ini yang kita harapkan di dalam HUT yang ke-487 ini. Kita tentu menghadapi banyak masalah. Rumah-rumah susun kita sudah sangat tegas, bukan kejam. Kalau Anda menjual, kita sudah bicara dengan Pak Gajati, dengan Pak Kapolda. Kalau Anda meng-over kredit, Anda menjual, maka itu bukan cuma sekedar tipiring atau perdata, tapi Anda akan dituduh korupsi karena menjual, menyewakan hak negara. Dan saya juga ada bicara dengan Pak Pangdam. Dari sisi keamanan, beliau mendukung sekali penertiban PKL. PKL bukan dimusuhin, tapi ditempatkan di tempat yang terhormat. Bisa menduduki trotoar, bisa menduduki taman, tetapi Anda harus diatur dan bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan tempat. Nah, model-model inilah yang sedang kita lakukan. Tentu sekali lagi, kami sangat yakin DKI masih sangat kaya. Kita masih memiliki ruang udara untuk bisa kita manfaatkan, properti, kita memiliki ruang bawah tanah, dan kita memiliki laut untuk direklamasi. Bagaimana kita memanfaatkan ini untuk menyelesaikan banjir dan macetnya kita. Dan kami sangat yakin dalam 2 tahun 3 tahun ini, kalau semua bisa berjalan sesuai dengan rencana, maka kita bisa menyelesaikan banyak persoalan di DKI. Dan tentu ini yang memberikan sebuah optimisme di ulang tahun yang ke-487 ini. Dan sekali lagi temanya juga bukan sekadar tema Jakarta Baru, Jakarta Maju. Kartu Jakarta Pintar, kami sudah mencabut BOP kepada swasta. Kita langsung pada murid-murid, tapi seleksinya bukan di SKTM, tapi seleksinya langsung di orang tua, kepala sekolah, dan wali kelas. Kalau sampai mereka tidak tahu anak mana yang butuh, saya kira begitu peraturan pemerintah tentang undang-undang ASN ditandatangani oleh Presiden, kami akan mulai memecat PNS-PNS yang tidak mau taat, supaya Jakarta sangat jelas. Untuk apa? Karena kita sedang menyiapkan juga TKD bisa sampai 10 triliun. Dan APBD DKI harusnya di atas 120 triliun kalau semua pajak hotel, hiburan, restoran dibayar dengan jujur. Dan inilah sebuah kota yang akan mampu memberikan kebanggaan kepada seluruh PNS bahwa Anda digaji tidak kalah dengan perusahaan minyak sekalipun dari multinasional. Ini yang menjadi impian kita semua. Dan tentu kita sangat yakin tidak ada yang sulit sesungguhnya. Orang suka bertanya kepada saya, apa yang susah di DKI? Lebih gampang mana jadi bupati di Belitung Timur atau menjadi PRT gubernur sekarang? Saya katakan lebih gampang di Jakarta. Mereka bilang terlalu naif. Saya kan tidak. Kalau di kampung saya dulu jadi bupati, ketemu 10 orang, 8 orang pendidikannya di bawah saya. Kalau di sini ketemu 10 orang, hampir 10-nya di atas saya. Jadi saya mau tanya apapun dengan mudah. Di DKI semua persoalan kajiannya sudah puluhan. Masalahnya, solusinya lengkap semua. Yang kita butuhkan apa sekarang? Saya katakan, jadi dia gampang di DKI. Asal satu, tidak terima suap. Karena inilah pepatah Tiongkok kuno mengatakan, pejabat jenis apapun Anda tidak perlu takut kepada dia. Anda cuma perlu takut kepada pejabat yang tidak mau menerima suap Anda. Sederhana. Jadi kalau saya tidak terima suap dari Anda harus hati-hati dengan saya. Yang kedua, kita tidak boleh memihak kepada siapapun, kepada partai kita sekalipun, kepada suku, agama, ras kita sekalipun. Kita hanya taat kepada konstitusi, tidak kepada konstituen. Ini mutlak, karena kita disumpah mempertahankan konstitusi. Dan yang ketiga, saya kira mati di tangan Tuhan. Kalau ditakdirkan mati, kita takut pun tetap mati. Jadi untuk apa takut? Dan saya kemarin datang memberikan bunga di Taman Makam Pahlawan. Saya tulis, kalau bisa, kalau ditakdirkan kita mati seperti beliau-beliau itu, mempertahankan konstitusi adalah satu kehormatan dan kebanggaan bagi kita semua.
Nah, semangat inilah Jakarta baru, Jakarta maju yang harus kita miliki. Dan saya sangat yakin segera Jakarta akan menjadi kota yang modern, yang tertata rapi, yang layak huni, dan tentu saja manusiawi. Karena inilah muka bangsa kita. Dan tentu saja kita akan mulai yang kelihatan seperti Monas, seperti kota tua, dan tentu saja kalau kita bekerja sama masyarakat, DPRD, seluruh PNS, dan saya yakinin lebih dari 60%, 80% PNS kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kami masih sisa 40 bulan. Saya juga tidak tahu Pak Jokowi akan kembali atau nyebrang ke sana. Ini wallahu alam. Kita tidak tahu. Saya tidak jelas, ini semua sejarah dunia Tuhan yang mengatur. Sama seperti saya bisa berdiri di sini sebagai PRT gubernur, tidak pernah kepikirkan. Makanya saya suka buat ledekan, PRT gubernur adalah pembantu rumah tangga gubernur. Karena orang Tionghoa nggak bisa ngomong R katanya, jadi R. Jadi pembantu rumah tangga. Tapi sekali lagi kita harus cuci piring bersama, kita masih nyapu bersama, ngepel bersama, supaya rumah besar Jakarta ini bisa kita jadikan Jakarta baru, Jakarta maju. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat, bimbingan, petunjuknya kepada kita semua. Dirgahayu Kota Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Kami sampaikan kepada pelaksana tugas gubernur yang telah menyampaikan sambutannya. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan sambutan Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang pemerintahan kepada Bapak Saud Situmorang. Kami persilakan. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat undangan dan hadirin yang berbahagia sekaligus, perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf, salam dari Menteri Dalam Negeri Bapak Gamawan Fauzi yang berhalangan hadir secara langsung pada kesempatan ini, dan kepada kami ditugaskan untuk menyampaikan sambutan tertulis beliau sebagai berikut. Sambutan Menteri Dalam Negeri pada rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta memperingati hari ulang tahun Kota Jakarta ke-487 pada hari Minggu 22 Juni 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan DKI Jakarta, yang saya hormati seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati para wali kota dan bupati administratif seprovinsi DKI Jakarta,
Yang saya hormati pula segenap jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah kota, kabupaten administratif seprovinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat dan budaya, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Yang saya hormati rekan-rekan pers, media cetak, dan media elektronik, undangan, hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi saya muliakan, serta seluruh warga masyarakat DKI Jakarta yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan kurnia-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-487 yang jatuh pada hari ini, Minggu 22 Juni 2014. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, izinkanlah saya bersama segenap jajaran Kementerian Dalam Negeri mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-487 kepada pemerintah daerah dan DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta kepada seluruh elemen dan warga masyarakat ibu kota. Kiranya Kota Jakarta bersama Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian semakin maju lagi, selalu dalam keadaan selamat dan sentosa, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dilihat dari dimensi sejarah, Jakarta telah melewati episode panjang dalam membangun peradaban suatu kota. Episode tersebut tidak hanya dalam struktur perkembangannya dari suatu kota tradisional ke kota modern, atau dari kota metropolitan ke kota megapolitan, tetapi juga sangat terkait dengan tahapan-tahapan progresif suatu kota yang manusiawi, suatu kota yang berkarakteristik humanistis bagi warga yang tinggal di dalamnya. Rentang waktu 487 tahun kiranya telah menciptakan nuansa kebatinan yang sama di kalangan warga Jakarta, bahwa kota ini bukan ditujukan untuk satu atau dua generasi saja, tetapi juga akan diwariskan kepada generasi penerus ke depan. Banyak gedung pencakar langit kokoh berdiri, tapi pada waktu bersamaan masih ada rumah-rumah warga ekonomi lemah yang perlu kita rekonstruksi. Banyak pusat-pusat perbelanjaan modern telah tumbuh dan berkembang di sana sini, dan pada waktu bersamaan pasar-pasar rakyat atau tradisional masih perlu kita tangani agar tidak termarginalisasi. Inilah pernyataan kontemplatif yang perlu mendapat perenungan kita bersama, bahwasanya indikator kemajuan suatu kota tidak cukup hanya diukur dari banyaknya bangunan-bangunan masif di setiap penjuru kota, tetapi juga ditentukan oleh sejauh mana kota tersebut mampu mewujudkan standar hidup yang layak bagi seluruh lapisan dan warga masyarakat yang mendiaminya. Hadirin yang saya hormati, berkenan dengan itu patutlah kita senantiasa menyadari bahwa peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta seperti yang diadakan kali ini bukanlah suatu prosesi seremonial semata, melainkan harus dijadikan sebagai momentum untuk melakukan review atau introspeksi, untuk menilai apa yang sudah dicapai, apa yang sedang diupayakan, dan membandingkannya dengan kebutuhan nyata masyarakat Jakarta dan tingkat kemajuan yang telah dicapai
daerah-daerah lain dan atau ibu kota negara-negara lain. Momentum ini juga harus dimanfaatkan untuk memproyeksikan pencapaian-pencapaian yang hendak diwujudkan ke depan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Untuk itu, dengan tema Jakarta Baru, Jakarta Maju terkandung makna yang demikian dalam serta memiliki implikasi yang sangat luas. Tema tersebut sangat relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta lingkungan strategis dewasa ini. Misalnya, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik pemerintah daerah maupun DPRD Provinsi DKI Jakarta semakin dituntut untuk lebih mampu lagi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya sebatas efisien dan efektif, tapi juga untuk mengembangkan atau menciptakan inovasi daerah. Dalam inovasi itulah esensi kebaruan dan terobosan akan termanifestasi. Bahkan, inovasi sering menghasilkan cara-cara yang lebih efisien lagi, yang sangat dibutuhkan guna meningkatkan daya saing daerah. Dalam konteks tersebut, kekuatan kebaruan dan terobosan harus dikonversi menjadi energi yang dapat mendorong peningkatan peran pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat luas dalam suatu ikatan partnership atau kemitraan guna mewujudkan pemerataan dan keadilan, menerapkan prinsip-prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dengan akuntabilitas publik dalam proses pengelolaan keuangan daerah dan penyampaian pelayanan masyarakat. Terkait dengan itu, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan apresiasi atas kinerja pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang dalam kurun waktu 2013-2014 misalnya telah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar sekitar 13 triliun dari 26,67 triliun 2013 menjadi hampir 40 triliun pada tahun 2014. Pencapaian ini tentunya akan dapat memobilisasi APBD provinsi daerah ini untuk lebih memberdayakan segenap potensi dan masyarakat dalam rangka perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan serta kemajuan pembangunan ibu kota negara Indonesia, Jakarta yang sama-sama kita cintai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 2009 tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia telah mengatur bahwa Provinsi DKI Jakarta dengan kedudukannya sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya di negara kita, perlu senantiasa dipahami bahwa dalam koridor kehususan tersebut, otonomi daerah Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi. Hal ini tentunya menuntut prakarsa aktif dari pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Jakarta untuk terus mendorong sinergitas lintas provinsi, baik dengan daerah-daerah yang langsung berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta maupun kerjasama strategis dengan daerah-daerah lainnya. Pemerintah menyambut baik berbagai upaya dan inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan terobosan kerjasama, mulai dari pengembangan transportasi publik, penanganan kebencanaan, penyampaian pelayanan publik, hingga upaya untuk mengendalikan inflasi daerah dan dalam bidang-bidang pembangunan lainnya lagi. Misalnya, kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu telah memberikan multiplier effect, yakni terciptanya pasar bagi produksi petani-petani kita di Sulawesi Selatan yang sejurus kemudian dapat menekan laju kenaikan harga beras di ibu kota. Akses dan kualitas pelayanan publik umumnya juga cenderung semakin baik dan meningkat di Jakarta. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai simbol sekaligus ibu kota negara, hendaknya seluruh pemangku kepentingan Provinsi DKI Jakarta dapat senantiasa menjaga situasi ibu kota yang kondusif, aman, nyaman, damai, dan penuh kesejukan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia, Jakarta adalah tanda kutip milik sekaligus kebanggaan setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan DPRD DKI Jakarta beserta seluruh elemen dan warga masyarakatnya harus memahami kedudukan Jakarta yang istimewa ini dan tentu merefleksikan pandangan, sikap, dan tindakan yang penuh kekeluargaan dalam berinteraksi dengan warga masyarakat saudara-saudara kita dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Untuk selalu bersyukur atas kondisi dan capaian-capaian yang diraih selama ini, serta terus memperkuat komitmen membangkitkan optimisme, rasa percaya diri yang tentu diikuti dengan langkah dan upaya nyata. Dengan komitmen yang kuat, optimisme, rasa percaya diri, serta langkah dan upaya nyata itulah sesungguhnya Jakarta baru, Jakarta maju yang modern, berdaya saing tinggi, dan kesejahteraan lahir batin warga masyarakatnya insya Allah dapat terwujud. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita sekalian. Dirgahayu Kota Jakarta ke-487. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ditandatangani. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Saud Situmorang yang telah membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, sebagaimana telah kami kemukakan tadi, bahwa dalam kesempatan rapat paripurna istimewa ini, DPRD Provinsi DKI Jakarta akan memberikan penghargaan kepada para atlet berprestasi dan pelajar teladan yang pelaksanaannya akan dipandu oleh pembawa acara. Para atlet berprestasi dan pelajar teladan dengan nilai ujian nasional tertinggi yang telah mengharumkan nama Kota Jakarta. Penghargaan akan diserahkan oleh Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang pemerintahan, para wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Sebutkan namanya, mohon untuk ke depan untuk menerima penghargaan. Atlet berprestasi tahun 2014. Dedeh Erawati, cabang olahraga atletik, meraih medali emas pada SEA Games 2013 di Myanmar dan meraih medali emas pada Islamic Solidarity Games di Palembang. Beriatrik Maluputi, cabang olahraga bulu tangkis, meraih medali emas pada SEA Games 2013 Myanmar. Angga Pratama, cabang olahraga bulu tangkis, meraih medali emas pada SEA Games 2013 di Myanmar.
Saudara Angga Pratama saat ini sedang mengikuti kejuaraan dan oleh karena itu kehadirannya diwakili oleh Ayah Andani. Medina Wardah cabang olahraga catur meraih Grandmaster 2013 di Hungaria. Medina Wardah juga Rona Siska cabang olahraga panahan meraih medali emas pada SEA Games 2013 di Myanmar dan Thomas Halatun cabang olahraga dayung meraih medali emas pada SEA Games 2013 di Myanmar. Andri Sugiarto cabang olahraga dayung meraih medali emas, perak dan perunggu pada SEA Games 2013 di Kristo Mondolo cabang olahraga karate meraih medali emas, perak pada SEA Games 2013 di Myanmar. Pratama Dani cabang olahraga kempo meraih medali emas pada SEA Games 2013 di Myanmar. Christopher Rungkat cabang olahraga tenis meraih medali emas pada Islamic Solidarity Games 2013 di Palembang. Islamic Solidarity Games 2013 di Palembang. Sharon Liman Santoso cabang olahraga bowling meraih medali emas pada kejuaraan Asia 2014 di Kuala 20th Enjoy Jakarta World Junior Championship 2014 dan meraih medali emas pada juara Indonesia Golf Tour Ladies Championship 2014. Emilia Nova cabang olahraga atletik meraih medali emas dan perak di Pomnas 13 2013 Yogyakarta. Sortauli Dara Fiorentina Gultom cabang olahraga senam ritmik meraih medali emas. Adis Tiasta Rai Ratsangka cabang olahraga renang meraih medali emas, perak di Popnas 12 2013 DKI Jakarta. Ilham Ahmad Turmuji cabang olahraga renang meraih medali emas di Popnas 12 2013 DKI Jakarta. Bagus Aji Saputra cabang olahraga tenis meja meraih medali emas di Popnas 12 2013 DKI Jakarta. SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Provinsi DKI Jakarta. Anastasia Kania Farahana SDS Citra Alam peringkat 1 nilai UN 29,60. Faisal Sri Mutaki SDN Grogol Utara 17 PG peringkat 1 nilai UN 29,60. Khairul Nisa SDN Lagua 11 PG peringkat 2 nilai UN 29,55. Jiman Zahra Jauhara SMP Negeri 99 peringkat 1 nilai UN 39,75. Monica Cory Angel SMP Kristen 5 BPK Penabur peringkat 2 nilai UN 39,55. Elmira Zanjabila SMP Negeri 85 peringkat 3 nilai UN 39,40. Ryan Aditya Moniaga SMA Canisius peringkat 1 dengan nilai UN 58,05 program IPA. Ryan Aditya Moniaga juga peringkat 1 nasional. Dinda Dea Prama Putri SMA Negeri 70
Peringkat 1, nilai UN 54,95 program IPS. Syabania Y. Fahmi, SMA Negeri 31, peringkat 1, nilai UN 53,25 program bahasa. Beni Bunari, SMK Sinar Dharma, peringkat 1, nilai UN 29,40. Siti Rahmatul Hikmah, SMK Negeri 26, peringkat 2, nilai UN 29,35. Dewi Yulianti Karima, SMK F Tunas Bangsa, peringkat 3, nilai UN 29,20. Dan selanjutnya, siswa peraih nilai tertinggi ujian nasional madrasah tahun pelajaran 2014 di Provinsi DKI Jakarta, Octavia Dwi Amelia. Hidayatul Fikri, MTS Pembangunan UIN, peringkat 1, nilai UN 38,80. Ilman Abdurrahman, MTS Al-Kahfi, peringkat 2, nilai UN 38,30. Alia Afrilia, MI Negeri Cipayung, peringkat 2, nilai UN 28,90. Inarti Rohmah, MI Al-Ihsan At-Tahiriyah, peringkat 3, nilai UN 28,85. Karena satu dan lain hal, Inarti Rohmah tidak dapat hadir dalam acara ini. Serta para atlet berprestasi juga pelajar-pelajar, kami persilakan kembali ke tempat semula. Kami atas nama segenap pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga ibu kota atas segala partisipasi dan dukungannya dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kota Jakarta kita yang tercinta ini. Selanjutnya marilah kita dengarkan suguhan lagu-lagu oleh paduan suara yang akan dipandu oleh pembawa acara.
Hadirin Terima kasih kami ucapkan kepada paduan suara Batavia Madrigal Singers yang telah menggugah kenangan dan memicu semangat perjuangan untuk melanjutkan pembangunan demi jayanya kota Jakarta. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, sebesar apapun keberhasilan yang telah dicapai dalam upaya mewujudkan masyarakat kota Jakarta yang lebih sejahtera, kita yakini tidak terlepas dari limpahan rahmat, ridho dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya merupakan kewajiban bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini dan karunia-Nya seraya memohon bimbingan agar kita senantiasa diberi kekuatan dan perlindungan untuk tetap dapat berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sejalan dengan itu, pada kesempatan ini marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar bangsa kita selalu mendapat anugerah dan terhindar dari segala bencana. Untuk memimpin pembacaan doa, saya persilahkan Saudara Dr. Andes Haji Saiful Mujab MA, Penjabat Kanwil, Kementerian Agama, Provinsi DKI Jakarta. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memimpin doa menurut agama Islam dan agama selain Islam bisa menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yukhafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suci Engkau ya Allah, asma-Mu kami sebutkan setiap saat dan waktu. Karena hanya dengan rahmat dan izin-Mu jiwa kita dapat hadir dalam acara rahmat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-487. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, DPRD Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan rapat paripurna istimewa sebagai ungkapan rasa syukur,
ungkapkan syukur segenap penduduk dan masyarakat Jakarta, karena dalam usia yang ke-487, kota Jakarta semakin maju. Terkarenanya ya ilahana, kami terus memohon doa kehadiratmu dan dapat eksekutif menjadi kota yang lebih maju, sejajar dengan kota-kota lain di dunia, berwawasan masa depan yang lebih baik, memiliki kekhasan dengan tetap menjaga keragaman yang tumbuh dan berkembang di kota Jakarta, Jakarta Baru, dan Jakarta Maju, bertepatan dengan persiapan penyelenggaraan pesta demokrasi, pemilihan umum Presiden Republik Indonesia, serta mendapatkan pemimpin yang tepat untuk memimpin negara Republik ini. Jadikan ya Allah segenap masyarakat dan seluruh warga Indonesia yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar sesuai dengan pilihan hati nurani masing-masing. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, sebagai manusia biasa kami menyadari kami sering berbuat hilaf dan salah. Karenanya ya Allah, ampunilah dosa dan hilaf kami, dosa dan hilaf kedua orang tua kami, dosa dan hilaf para pemimpin kami, dosa para pejuang negeri ini. Jadikan ya Allah pengabdian kami sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha Pengampun. Kabulkan doa dan permohonan kami. Allahumma sabbit qulubana bil iman wa tauhid wal islam wal ihsan wa nuril qalbi bi nuri haqiqatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Dr. Andes Haji Saiful Mujab MH yang telah memimpin pembacaan doa dalam rapat paripurna istimewa hari ini. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, demikian tadi telah kita mengikuti rangkaian acara rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-487 Kota Jakarta. Akhirnya, dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami persilakan yang terhormat staf ahli Menteri Dalam Negeri, pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk menikmati acara ramah tamah di ruang rapat